Tanpa kehadiran pemain naturalisasi baru, ini prediksi formasi mengerikan timnas Indonesia buat lawan Cina dan Jepang. Prediksi formasi timnas Indonesia lawan Cina tanpa kehadiran pemain naturalisasi baru di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI memastikan belum berencana untuk menambah pemain keturunan baru saat timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Belum ada, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat ditanya soal penambahan pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia pada 18 April 2025. Dengan demikian, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, masih akan mengandalkan nama-nama yang dipanggil di laga kontra Australia dan Bahrain. Skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Berselang 5 hari, Jay Idzes dan kawan-kawan akan menghadapi tim terkuat di grup C, yaitu Jepang di Suita City Football Stadium. Saat ini, timnas Indonesia masih berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan. Lantas, bagaimana formasi yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert untuk 2 pertandingan krusial tersebut? Berikut ulasannya. Dengan masih mengandalkan formasi 3-4-3, di posisi penjaga gawang dipastikan akan ada perubahan karena Maarten Paes absen lantaran hukuman kartu kuning. Beruntungnya, Patrick Kluivert bisa menurunkan penjaga gawang yang tak kalah berkualitas yaitu Emil Audero. Kemudian, di posisi bek tampaknya tidak akan ada perubahan karena Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner masih cukup solid sejauh ini. Mereka akan ditopang oleh Sandy Walsh di sisi bek sayap kanan dan Calvin Verdonk untuk pos kiri. Kevin Dix kemungkinan tidak bisa tampil di laga kontra Cina karena mengalami cedera hamstring yang diprediksi hingga akhir musim ini. Di pos gelandang tengah, duet Joey Pelupesi dan Tom Hay tidak tersentuh. Keduanya akan tetap menjadi pilihan utama Patrick Kluivert. Berlanjut ke lini serang, Ole Romeni akan tetap menjadi juru gedor utama timnas Indonesia. Dia akan bergerak lebih ke tengah untuk menerima umpan-umpan dari lini tengah atau sayap. Sementara di posisi penyerang sayap, absennya Marcelino Ferdinand akan digantikan oleh Egy Maulana Fikri. Lalu untuk posisi sayap kiri bakal kembali diisi oleh Ragnar Oratmangoen. Berikut prediksi formasi timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Cina. Timnas Indonesia 3-4-3. Maarten Paes, Rizky Ridho, Jay Idzes, Justin Hubner, Sandy Walsh, Tom Hay, Joey Pelupesi, Calvin Verdonk, Egy Maulana Fikri, Ole Romeni, Ragnar Oratmangoen. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengonfirmasi bahwa belum ada pemain naturalisasi baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini menandakan bahwa skuad Garuda akan bertumpu pada kekuatan yang telah ada tanpa tambahan wajah baru dari jalur naturalisasi. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri gelaran turnamen Youth International Bali 7S 2025 yang berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Jumat, 18 April, sore. Saat ditanya oleh awak media mengenai potensi kehadiran pemain naturalisasi baru, ia memberikan jawaban tegas. Belum ada pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus utama PSSI dan tim pelatih saat ini adalah memaksimalkan para pemain yang selama ini telah membela tim merah putih, baik pemain lokal maupun pemain naturalisasi yang sudah resmi menjadi bagian skuad. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada. Kita fokus kepada bulan Juni dengan tim yang ada saat ini seperti itu sih, tambahnya. Beberapa waktu terakhir, beredar spekulasi mengenai potensi pemain keturunan Indonesia dari luar negeri yang kabarnya akan segera dinaturalisasi. Nama-nama seperti Tom Hay dan Ragnar Oratmangoen sempat mencuat dan membuat publik berharap ada amunisi baru untuk timnas Indonesia di babak krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 ini.
Namun dengan pernyataan terbaru Erick Thohir, wacana tersebut tampaknya belum akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Ini juga mempertegas bahwa proses naturalisasi bukanlah hal instan dan memerlukan waktu serta seleksi ketat. Erick bahkan pernah menegaskan bahwa proses naturalisasi harus memperhatikan banyak aspek, termasuk kesiapan mental, komitmen untuk membela merah putih, serta kesiapan administratif dan legalitas yang sesuai dengan peraturan FIFA dan negara. Saat ini, beberapa nama pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Shane Patinama, hingga Ivar Jenner sudah menjadi andalan Shin Tae-yong. Mereka telah tampil cukup konsisten dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam permainan timnas Indonesia. Bahkan dalam pertandingan terakhir melawan Vietnam pada Maret lalu, kontribusi para pemain naturalisasi sangat besar dalam membawa Indonesia meraih kemenangan kandang dan tandang yang membuat posisi Garuda di klasemen sementara semakin solid. Bahkan dalam pertandingan terakhir melawan Vietnam pada Maret lalu, kontribusi para pemain naturalisasi sangat besar dalam membawa Indonesia meraih kemenangan kandang dan tandang yang membuat posisi Garuda di klasemen sementara semakin solid. Dengan jadwal melawan dua lawan berat, yakni China dan Jepang, pada bulan Juni mendatang, para pemain ini diharapkan mampu kembali menjadi tulang punggung tim dalam meraih poin penting.